Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan, sehingga dari sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat dan nikmat sempat yang tidak diperoleh oleh orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap hamdan alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat rahimahumullah. Di sini khotib berwasiat khususnya pada diri khotib pribadi dan umumnya pada jemaah sekalian. Marilah kita semua tingkatkan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal yang kelak kita bawa yakni adalah sebuah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat rahimahumullah. Suatu ketika ada seorang sosok dengan kedudukan yang sangat tinggi dan juga dikenal dengan sangat dihormati dalam sebuah komunitas. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah perintah untuk bersujud kepada pendatang baru yang tak dikenal. Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabal, Muhammad bin Munabbi meriwayatkan bahwa Azazil adalah nama sosok tersebut, yang kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat ini posisinya sebagai kisah pertama dalam Al-Quran. Jika kita telusuri lebih jauh, memang tampaknya soal harga diri menjadi tema yang sangat penting, menjadi tema perhatian besar dalam perjalanan manusia. Jemaah sidang Jumat rahimahumullah. Dalam skala makro, para penguasa akan terusik harga diri mereka jika ketika ada seorang penantang yang tidak mau tunduk atas perintahnya. Sebagaimana kisah-kisah para nabi, bisa kita ambil contoh yang dimana Nabi melawan kekuasaan yang tidak ia suka, sehingga sebagaimana kisah-kisah para nabi yang selalu melawan kekuasaan yang tidak suka harga dirinya, merasa tak dihargai. Kita bisa mengambil contoh, misalnya penghancuran berhala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Namrud sebenarnya bukan terletak pada materi berhala, namun terletak kemarahan Namrud bukan terletak pada materi berhala yang menjadi semangsa, namun lebih didasar oleh jatuhnya harga diri Namrud saat ia kalah berargumen soal teologinya, sehingga ia tidak mau dipermalukan di depan rakyatnya, sama dengan yang dialami oleh Fir'aun laknatullah
lagi tampaknya. Kita lihat perbandingan dengan Namrud. Ibrahim alaihissalam adalah tokoh elit istana yang jadi penopang kekuasaan Namrud. Setidaknya Azhar menjadi sebagai besar masih menjadi pertimbangan ketika anaknya bernama Ibrahim ingin melawan. Sedangkan Fir'aun berhadapan dengan orang yang sama sekali dianggapnya sangat tidak berharga. Asal usul hanya dari bayi terbuang dari sungai Nil yang diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Musa alaihissalam tak lebih hanyalah orang yang numpang hidup saja di keluarga Fir'aun. Bayi-bayi dari kalangan Bani Israel yang seumuran dengan Musa, bahkan yang tak sempat menghirup napas lama karena sudah terbantai sejak lahir. Tentu saja kemurkaan Fir'aun dan hebat lagi saat Musa alaihissalam menantangnya. Menghancur sebagaimana yang dialami ketika detik-detik lahirnya baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga ditandai dengan kehadiran Abraha yang pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah untuk membela harga dirinya, yang tidak mau kalah dari pamor dengan suatu tempat yang bahkan saat itu menjadi imperium Persia dan Romawi, tak tertarik untuk menjemati. Abraha harus muras APBN Yaman untuk membangun Mulais, semacam katedral, agar orang berani ke sini dan agar orang-orang meninggalkan Ka'bah. Namun planningnya gagal. Akhirnya ia menjalankan planning B yang harus menempuh jarak sejauh 1000 km. Diperkirakan pasukan Abraha, pasukan gajahnya bisa jadi sampai sebulan. Itu semua demi mengangkat harga diri seorang Abraha. Sebagai contoh pula, yakni Abu Jahal, bapak kebodohan. Para pendukungnya menyebut dalam makna perlawanan, yakni Abul Hakam, yakni bapak kebijaksanaan. Atas dasar harga diri juga, Abu Jahal harus membunuh Sumayyah radhiyallahu anha dan suaminya yaitu Jasir radhiyallahu anhu. Itu juga dikarenakan atas harga diri Abu Jahal di depan elit-elit sekitarnya. Begitu juga yang dialami, begitu juga yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalif, harus menyiksa Bilal bin Rabah, benar-benar sebagaimana yang dilakukan oleh Sumayyah bin Khalif, harus menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai situ saja, mereka pun sampai rela mengeluarkan biaya berapapun asalkan Nabi Muhammad SAW bersedia dan setuju dengan tawarannya. Oleh karena itu, kita bisa melihat seseorang bisa rusak dikarenakan harga diri. Seseorang bisa melawan apapun dikarenakan harga diri. Dan semoga kita bisa menjaga harga diri kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini, khatib berwasiat marilah kita meningkatkan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal yang kelak kita bawa yakni ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairan zadi. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita simpulkan dengan kejadian-kejadian tersebut. Itu menimbulkan sebuah puncak dari semuanya, itu adalah sangat tragis.
Namrud binasa oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, yang merusak selaput otaknya. Fir'aun tetap tidak mau menerima meskipun Musa alaihissalam dan para pengikutnya, yakni Bani Israel, sudah melarikan diri meninggalkan istananya. Sehingga dengan pasukan intinya, dengan susah payah harus mengejar Musa dan umatnya alaihissalam. Di ujung pengejaran, Fir'aun masih diberikan bonus terakhir, masih diberikan sebuah kesempatan, yang dimana kesempatan itu terakhir kejatuhan harga dirinya yang semakin hancur. Dan sekarang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yakni ketika tongkat Nabi Musa membelah lautan merah, tidak mau dipermalukan di depan rakyatnya, tidak mau sedemikian rupa. Dengan beraninya pasukan terus mengejar, dan kita tahu bahwa akhirnya pada akhirnya Fir'aun dan pasukan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan, sehingga lautan menggulung mereka dan mereka hanyut dan binasa. Penemuan para arkeolog zaman modern saat ini menemukan fakta yang sangat unik, fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang benar-benar dia mati, benar-benar tenggelam di laut karena ditemukan garam dalam bumi. Nasib tragis juga dialami oleh Abu Jahal yang terbunuh secara tragis oleh Abi dan terpenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni seorang pengembala yang dulunya diremehkan oleh Abu Jahal. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpeleset ke dalam situasi yang sama, agar kita dilindungi dan dijaga, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina